Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Injil tidak hanya mengubah hidup, Injil mengguncang sistem. Kalau versi kekristenanmu tidak pernah menantang budaya, kamu tidak sedang memberitakan Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Lihat kisah para rasul 19 di Efesus. Ini bukan sekadar kota. Ini adalah pusat rohani dan ekonomi, dibangun di atas penyembahan kepada Allah palsu. Di pusat semuanya ada Artemis, dewi Yunani, disebut Diana oleh orang Romawi. Kuilnya di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Besar, berpengaruh, menghasilkan uang. Dan ini yang sering orang tidak sadari. Efesus bukan hanya religius, itu adalah sebuah industri. Ada para pengrajin perak yang membuat kuil-kuil kecil dan patung Artemis. Para peziarah datang dari mana-mana untuk menyembah dan membeli patung-patung buatan tangan itu. Ini bisnis besar. Lalu Paulus datang dan mulai memberitakan Yesus Kristus. Bukan agama, bukan kompromi, bukan hidup berdampingan. Yesus, dan sesuatu mulai terjadi. Kisah para Rasul 19 ayat 18 dan 19 berkata, orang-orang mulai mengaku dosa, bertobat dari sihir, membakar buku-buku sihir mereka di depan umum. Kata Yunani untuk pertobatan adalah metanoia, yang berarti perubahan pikiran total yang menghasilkan perubahan arah hidup. Ini bukan iman yang dangkal, ini transformasi. Dan disinilah terjadi atau menjadi sangat kuat. Saat orang berbalik kepada Kristus, mereka berhenti mereka berhenti membeli berhala ya. Para pengrajin perak mulai menyadari sesuatu. Uang mereka mulai berkurang. Kisah para Rasul 19 ayat 24 dan 25 memperkenalkan seorang bernama Demetrius, seorang pengrajin perak yang mengumpulkan para pekerja dan berkata, "Saudara-saudara, kami tahu bahwa kejayaan kita berasal dari usaha ini." Lalu dia mengatakan sesuatu yang menunjukkan dampak Injil yang sebenarnya. Paulus ini telah membujuk dan memalingkan banyak orang dengan mengatakan bahwa Allah dengan A kecil ya, yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah Allah. Perhatikan ini. Injil tidak hanya mengubah hati. Injil menghentikan industri yang dibangun di atas penipuan. Dan Demetrius mengakuinya, usaha kita dalam bahaya. Artinya, Injil merusak bisnis. Dan untuk sekali ini, tuduhan itu benar. Kerusuhan pun terjadi. Seluruh kota menjadi kacau. Orang-orang berteriak berjam-jam, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Kenapa? Karena ketika kebenaran muncul, sistem yang palsu akan panik. Mari kita buat jelas. Dimanapun Yesus diberitakan dengan benar, Allah-Allah palsu kehilangan pengaruhnya. Dosa kehilangan cengkramannya. Sistem yang dibangun di atas kebohongan mulai runtuh. Itu bukan efek samping, itu adalah kuasa Injil. Tapi inilah masalah zaman sekarang. Kita ingin Injil yang cocok dengan budaya, bukan Injil yang menantangnya. Kita ingin diterima, bukan menjadi efektif. Tapi Injil yang sejati tidak hidup berdampingan dengan berhala. Ia menyingkapkannya. Ia tidak bercampur dengan kegelapan. Ia mengguncangnya. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Yesus dengan berani. Karena ketika Yesus benar-benar ditinggikan, pornografi kehilangan cengkramannya, kecanduan kehilangan kuasanya, penyembahan berhala kehilangan pasarnya, dan sistem yang dibangun di atas dosa mulai runtuh. Jadi jangan heran kalau ada penolakan. Jangan kaget kalau sistem melawan. Jangan bingung kalau budaya merasa tidak nyaman. Karena ketika Injil yang sejati hadir, ia tidak hanya menyelamatkan jiwa, ia mengguncang dunia. Haleluya. Ya teman-teman, have a great Wednesday. That is the power of the gospel at work ya. Ketika ia diberitakan dengan benar. So remember ya, preach the gospel wherever you are, wherever you go, all right? It's the power of God. Okay?
God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye.